Baik, saya akan memulai seminar proposal saya pada hari ini yang berjudul Evaluasi Metode Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada saya, dosen pembimbing satu saya yaitu Pak Budi Purwoko STMT dan dosen pembimbing 2 Ibu Rika Aprilia STMT, serta juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu dosen pembimbing satu saya Ibu Fitriana Melasari MS. Maaf, saya ulangi, Ibu Fitriana Melasari SSIMT dan Pak Yoga sebagai pembimbing sebagai penguji kedua saya yaitu Pak Yoga Herlambang STMT. Pada hari ini saya akan memulai presentasi saya. Semoga saja. Yang pertama yaitu bab satu ya pendahuluan. Latar belakang saya memilih lokasi sebagai uh, sebagai tempat penelitian saya yaitu saya pengenalan lokasi dulu. Pertama-tama di lokasi yang ada di desa Sungai Besar ini sudah dilakukan penambangan sejak tahun 1990-an, yang mana dilakukan dengan cara masih tradisional seperti dengan cangkul dan pendulang saja. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai menggunakan teknologi yang lebih mutakhir atau yang seperti menggunakan alat bantu seperti mesin sedot hingga saat ini. Nah, uh, pada desa Sungai Besar ini penggunaan mesin itu masih menggunakan melebihi ketetapan yang sudah ada yaitu pada peraturan pemerintah tahun 2000 tahun 2010 tahun 2010 nomor 23 yang mana berbunyi bahwa penggunaan mesin di atas 25 HP atau horsepower itu dilarang. Oleh karena itu saya sebagai peneliti tertarik untuk mengetahui kenapa masyarakat di tempat itu masih atau tidak menggunakan mesin sesuai ketetapan pemerintah. Dengan cara saya akan mengevaluasi metode yang mereka gunakan. Maksudnya dengan menggunakan 25 HP ini bagaimana kelayakan ekonomisnya. Baik, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu uh, baik yang pertama rumusan masalah saya yaitu bagaimana operasional penambangan yang diterapkan di lokasi penelitian. Yang kedua, bagaimana konsentrat emas yang diperoleh dengan metode penambangan di daerah tersebut. Dan ketiga, bagaimana kelayakan penambangan dengan menggunakan mesin berkapasitas 25 horsepower berdasarkan kelayakan ekonomi. Dan batasan masalah saya yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai kelayakan operasi tambang emas. Dan yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada saat operasional penambangan berlangsung. Dan tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui operasional penambangan di lokasi penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui berapa konsentrat emas yang diperoleh dengan metode penambangan hidrolik mining di daerah tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan ekonomi pada penambangan emas di desa Sungai Besar, Kecamatan Gilir, Kabupaten Ketapang. Manfaat penelitian ini ada tiga, yaitu untuk pertama untuk masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan acuan rekomendasi dalam penerapan metode penambangan sesuai kaidah penambangan yang penting. Dan yang kedua untuk pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pemerintah yang terlibat dalam pemantauan kegiatan penambangan di lokasi penelitian. Dan yang ketiga bagi peneliti sendiri untuk itu yaitu menambah wawasan baru dan masukan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya mengenai metode penambangan hydraulic mining di daerah-daerah. Kita masuk ke kedua yaitu tinjauan pustaka. Lokasi penelitian ini sendiri lebih tepatnya berada di Desa Sungai Besar. Desa Sungai Besar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, di Indonesia. Untuk jarak secara administratif
Kecamatan Matan Hilir sendiri mempunyai batas-batas wilayah seperti sebelah baratnya yaitu Selat Karimata, sebelah utara yaitu Kecamatan Benua Kayong atau lebih tepatnya Desa Mekarsari dan Sungai Jawi, sebelah selatannya yaitu Kecamatan Kendawangan atau lebih tepatnya Desa Sungai Besar, dan yang ke sebelah timur perbatasan dengan Kecamatan Sungai Melayu Raya. Berikut itu peta titik penelitian. Baik, di sini ada 4 titik. Yang pertama yang lingkaran biru dengan koordinat sebagai yang tertera di layar, dan yang kedua yang kotak, yang ketiga yang segitiga, dan keempat persegi panjang. Yang berikut kesampaian lokasi. Kesampaian lokasi sendiri dari Pontianak dapat diakses dengan 3 cara, yaitu darat, air, dan udara. Khusus untuk darat, jarak tempuh itu sekitar 600 km dengan waktu tempuh 10 jam. Ah, Berikutnya yaitu geologi regional Lembar Ketapang. Di Ketapang sendiri terdapat ada 6 batuan, yaitu yang pertama yaitu batuan Malihan Pino, kedua Komplek Ketapang, ketiga Granir Belaban, keempat batuan Gunung Api Karabai, kelima granit Sukadana, dan yang keenam aluvium dan endapan rawa. Berikut peta geologi regional pada Ketapang. Di sini terlihat bahwa ada 6 terlihat ada 6 batuan yang ada di sana. Dan yang berikutnya itu lembar geologi regional pada lokasi penelitian. Formasi yang ada di sini yaitu batuan formasi aluvium dan endapan rawa yang dengan di warna putih ini, warna putih kehijau-hijauan sedikit. Nah, kandungan yang ada pada formasi aluvium dan endapan rawa ini sendiri yaitu pasir lanau dan lumpur serta tanah yang bergambut. Baik, yang selanjutnya yaitu topografi. Topografi yang ada di daerah penelitian yaitu dataran pantai aluvium dan litoral. Uh, di Ketapang sendiri terdapat uh, uh, yaitu merupakan suatu peneplain ke arah timur yang berangsur menjadi bentang alam bergelombang. Nah, khusus untuk yang di daerah penelitian sendiri yaitu dataran pantai aluvium dan litoral. Seperti yang terlihat di sini tadi di blok peta geologi lokal terdapat formasi aluvium dan endapan rawa. Berikut peta topografi. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana elevasi yang ada di daerah penelitian. Di sini terlihat bahwa uh, di lokasi penelitian daerah topografinya yaitu elevasinya cenderung datar. Baik, masuk ke bagian komoditas mineral yang ditambang pada daerah daerah ini sendiri yaitu emas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang emas, yaitu emas sebenarnya ada dua, yaitu emas primer dan emas laser. Untuk emas primer itu terbentuk dipengaruhi oleh energi hidrotermal yang membentuk tubuh biji emas yang mengandung silika. Jadi banyak terkandung pada batuan atau kepada urat-urat batuan seperti batuan silika. Dan yang kedua yaitu emas laser atau emas endapan. Nah, untuk di lokasi penelitian sendiri, emas yang ada di lokasi penelitian yaitu endapan terendap atau placer ini, di mana ini terjadi akibat dari proses erosi dan ditransport dan tersedimentasi pada cebakan emas primer, yang maksudnya dari emas primer itu sendiri tererosi dari batuannya, dari batuan asal yang ditumpangi oleh emas dan tererosi, tertransport dan tersedimentasikan. Kemudian dapat menghasilkan cebakan emas aluvial. Baik, selanjutnya wilayah pertambangan rakyat. Pada
pada pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, wilayah pertambangan rakyat atau WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan pertambangan rakyat. Suatu wilayah pertambangan rakyat sendiri dapat diberikan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati atau wali kota setempat, yaitu dengan syarat mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di tepian sungai, dan yang kedua mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter, dan yang ketiga endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. 4. Luas maksimal WPR adalah 100 hektar. Yang kelima, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang. Keenam, memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penambangan akan dipantau langsung oleh Dinas Pertambangan dan pemerintah. Ketentuan teknis yang ditetapkan pada kegiatan pertambangan rakyat yaitu: 1. Sumuran atau kolam memiliki batas maksimum kedalaman sebesar 25 meter. Kedua, menggunakan pompa mekanik dan mesin sederhana dengan tenaga maksimal 25 horsepower atau setara dengan 20 PK untuk satu kegiatan penambangan. Yang ketiga, tidak menggunakan alat berat dan kegiatan peledakan. Selanjutnya, tahapan penambangan yang ada di daerah penelitian sendiri diawali dengan pembersihan lahan, kemudian penyemprotan dan penyedotan, kemudian dialiri ke sluice box, dan terakhir pencucian. Pada pembersihan lahan sendiri, yaitu untuk menyiapkan lahan yang masih ditanami oleh tumbuhan agar siap untuk ditambang. Jadi pertama-tama akan dibersihkan lahan terlebih dahulu seperti dilakukan penebasan untuk membuka tanah tersebut sehingga bisa dilakukan penyemprotan dan penyedotan. Dan yang kemudian penyemprotan dan penyedotan. Penyemprotan dilakukan dengan cara menyemprot tanah tersebut dengan air bertekanan tinggi sehingga memudahkan proses penyedotan. Kemudian dari penyemprotan akan disedot. Nah, dari penyedotan tersebut akan dialirkan ke arah sluice box, di mana di sluice box itu sendiri salah satu alat yang digunakan adalah untuk memisahkan emas dengan pengotornya dengan memanfaatkan densitasnya. Jadi prinsipnya dengan menggunakan sluice box itu sendiri, sluice box yang digunakan yaitu seperti box kotak yang dipakai kemudian dialas dengan karpet. Jenis karpet sendiri yaitu rubber mat, sehingga dapat merangkap emas yang lebih berat daripada pengotornya. Setelah dilakukan penambangan perharinya, kemudian akan dilakukan pencucian. Pencucian dilakukan yaitu agar dapat mengumpulkan emas yang sudah melekat pada karpet rubber mat tersebut sehingga dapat diambil dan dijual. Pada penelitian ini data-data yang akan saya ambil seperti saya akan menggunakan rumus untuk volume material terambil dan tertambang, yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu RM pasir sama dengan P sedot dikali dengan T waktu kerja, di mana RM raw material, P sedot yaitu volume sedot dikalikan dengan T waktu kerja. T itu sendiri sih waktu, keterangan waktu. Di sini kita dapat memperoleh berapa banyak mesin tersebut dapat melakukan penyedotan dalam bentuk kubik atau volume, dan kemudian akan kita ambil, kita akan hitung lagi material yang akan diambil dengan cara yaitu MT sama dengan
RN pasir dikalikan T waktu kerja. T waktu kerja yang di sini yaitu T waktu kerja per hari atau berapa lama jam kerja dari awal. Baik, MT itu sendiri material terambil, RN tadi raw material, dan T tadi adalah waktu. Kemudian akan diperoleh konsentrat emas. Konsentrat emas sendiri dapat diperoleh dengan membagi masa emas yang sudah membandingkan masa emas yang sudah diambil, yang sudah dibersihkan, sudah siap untuk dijual, dibandingkan dengan material yang sudah terambil. Jadi diperolehlah ke konsentrat dengan satuan gram per meter kubik. Dan kemudian akan saya bandingkan konsentrat rata-ratanya. Bertujuan agar dapat digunakan pada saat nanti proyeksi pendapatan, yaitu uh, proyeksi pendapatan tersebut dapat diperoleh dengan masa emas dikali waktu kerja dan dikali harga emas. Waktu kerja ini sendiri yaitu 5 tahun karena digunakan pada cash flow, dan kemudian saya akan menghitung operation cost di mana terdapat operasi variabel seperti operasi variabel itu tersendiri seperti bahan bakar, pelumas, dan biaya perawatan. Kemudian operasi tetap yaitu untuk biaya perizinan dan sebagainya, ya, seperti gaji pekerja dan konsumsi dan lainnya. Kemudian saya akan menghitung investmentnya, yaitu biaya persiapan dan biaya pengadaan peralatan. Biaya persiapan sendiri tadi meliputi legalitas dan kompensasi lahan. Dan kemudian akan saya hitung dengan menggunakan NPV, Net Present Value, dan MARR, Minimum Acceptable Rate of Return, dan kemudian IRR, yaitu Internal Rate of Return, dan kemudian akan saya buat cash flow. Baik, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian yang observasi kuantitatif, di mana saya akan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan perhitungan sesuai dengan data yang saya peroleh. Alat-alat penelitian yang saya gunakan yaitu GPS, plastik sampel 8 kali 12 cm, dan timbangan. Dan bahan penelitian yang saya gunakan yaitu software QGIS dan Global Mapper sebagai alat bantu untuk mengolah peta. Kemudian data-data yang saya ambil yaitu pertama data primer yaitu titik koordinat lokasi penelitian, yang kedua volume sedot. Volume sedot ini sendiri yaitu dari mesin yang digunakan oleh masyarakat, kemudian waktu kerja, masa emas, biaya investasi, dan biaya operasi. Kemudian untuk data sekundernya saya akan menggunakan peta geologi, peta wilayah pertama rakyat, citra satelit, dem ketapang, harga jual emas, biaya perizinan, amortisasi dan depresiasi alat, gaji pekerja, dan konsumsi. Dan pengolahan data yang saya lakukan yang pertama yaitu tadi raw material pasir, menghitung material terambil, menghitung konsentrat emas, menghitung konsentrat perbandingan, dan proyeksi pendapatan yaitu cash flow, untuk digunakan di cash flow maksudnya, dengan cara menghitung NPV, MARR, dan IRR-nya. Kemudian analisis data yang akan saya lakukan yaitu analisis keadaan sekitar dan akses lokasi penelitian di mana titik penambangan berlangsung. Dan yang kedua, analisis pengaruh spesifikasi alat terhadap efektivitas kegiatan penambangan. Yang ketiga, analisis terhadap material tertambang dan terambil pada setiap titik lubang bukaan yang sudah ditentukan pada lokasi penelitian. Dan keempat, analisis perbandingan konsentrat pada setiap titik lubang bukaan yang sudah ditentukan, yaitu 4 lokasi tadi. Dan yang kelima, analisis kelayakan ekonomi penambangan dengan menghitung selisih antara nilai MARR dan nilai IRR-nya. Penambangan ini dapat dikatakan layak jika nilai IRR-nya lebih besar dari nilai MARR-nya. Dan berikut diagram alir saya. Sekian presentasi untuk seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.